Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Kesuda Puzzle. Melanjutkan cari Okto Quadri dan puzzle hari ini adalah Octo Party. Dan kita hari ini punya Parity Party ya. Ini adalah varian yang dibuat oleh Glam Hippo dan saya lumayan suka banget sih dengan varian ini. Kalau menurut saya benar-benar sangat seru banget bagaimana kita bisa menempatkan angka ganjil dan angka genapnya di puzzle-nya. Tapi di sini penulisan dari peraturan Parity Party itu mungkin sedikit berbeda ya dengan bagaimana cara saya untuk memikirkan dari varian ini. Definisinya sebenarnya merupakan hal yang benar ya, tapi nanti saya akan coba jelaskan saja peraturan ini sesuai dengan bagaimana cara saya untuk memikirkan dari variannya. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan okto kuadri berlaku. Di sini kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga masing-masing angka tersebut muncul tepat 2 kali. Jadi kalau ada angka 3 akan muncul 2 kali di puzzle ini. Kalau ada angka 6 akan muncul 2 kali di puzzle ini, dan seterusnya hingga puzzle ini telah dipenuhi dengan angka untuk seluruh petaknya. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita punya peraturan dari parity party di sini ya. Dan mungkin saya akan menjelaskannya seperti ini. Jadi untuk petunjuk di luar grid ini, dia akan menjumlahkan beberapa angka ya, ketika melihatnya dari arah petunjuk. Jadi kalau ada petunjuk di kiri, kita akan melihat angka-angka dari kiri ke kanan. Kalau misalkan petunjuknya di kanan, kita akan menjumlahkan beberapa angka dari kanan ke kiri. Dan kemudian kalau dari atas ke bawah, kalau dari bawah, bawah ke atas. Dan petunjuk tersebut bisa aja untuk menjumlahkan satu angka saja ya. Jadi misalkan petunjuk 9 bisa aja hanya menjumlahkan angka 9 saja. Kemudian angka-angka selanjutnya kita nggak punya informasi apapun. Walaupun petak setelahnya dia masih bisa berisi angka ganjil atau genap, nggak ada masalah seluruh angka setelahnya. Kemudian dia bisa aja selain menjumlahkan satu angka, dia bisa aja menjumlahkan angka-angka hingga terjadi pergantian parity, angka ganjil dan angka genap. Jadi misalkan ada angka 8 dan 1 seperti ini. Jadi untuk ketika lihat dari sisi petunjuk, ini akan terjadi pergantian parity yang pertama kali di sini. Ini merupakan angka genap, ini merupakan angka ganjil, merupakan parity yang berbeda. Jadi akan menjumlahkan hingga terjadinya pergantian parity tersebut. 8 tambah 1 berjumlah 9. Atau contoh lainnya misalkan adalah 4, 2, dan 3. Ini akan terjadi pergantian parity pertama di sini karena genap adalah sama, tapi genap dan ganjil adalah berbeda. Maka dia akan menjumlahkan seluruh angka di sini nantinya dan berjumlah 9. Dan setelah itu kita nggak akan tahu angka apapun setelahnya. Jadi hanya mendapatkan angka-angka sampai terjadinya pergantian parity saja untuk penjumlahannya. Jadi antara menjumlahkan satu angka atau menjumlahkan hingga terjadinya pergantian parity party. Oke, dan semoga aja jelas untuk peraturannya, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini mungkin kita akan mulai dulu dengan angka petunjuk genap lah ya. Yang saya ingat itu petunjuk genap itu cukup terbatas untuk petunjuknya ya pada parity party. Ya, petunjuk genap yang merupakan 10 atau lebih ya berarti untuk parity party di sini. Kayak misalkan petunjuk 12 dan petunjuk 14 ini, itu kita bisa mendapatkan beberapa deduksi. Karena dia nggak boleh, dia pasti akan menjumlahkan minimal 2 angka dong ya. Jadi itu pasti akan terjadinya penjumlahan hingga terjadinya pergantian parity. Tapi kalau kita akan mulai angka di sini dengan angka genap, apapun angkanya, itu akan selalu diakhiri dengan angka ganjil nantinya. Karena akan menjumlahkan hingga terjadinya pergantian parity tadi kan ya. Berapapun angka yang akan menjumlahkannya, itu akan selalu berjumlah tetap ganjil gitu. Jadi kalau misalkan hanya 2 angka saja, itu akan menjumlahkan genap plus ganjil dan itu tetap menjadi ganjil penjumlahannya. Tapi kalau misalkan genap-genap ganjil pun juga sama, itu akan selalu menghasilkan penjumlahan ganjil. Jadi dia nggak boleh dimulai dengan angka genap untuk petunjuk yang lebih dari 10, 10 atau lebih, dan itu merupakan petunjuk genap, dia nggak bakal pernah bisa dimulai dengan genap. Jadi harus selalu dimulai dengan angka ganjil, nantinya agar bisa mencapai penjumlahan genap. Tapi dia nggak bisa hanya satu ganjil saja. Kalau ada satu ganjil, dia hanya bisa menjumlahkan ganjil plus genap nantinya. Jadi dia harus ada ganjil lagi setelahnya. Dan ini juga harus ada ganjil lagi setelahnya. Di sini saya menggunakan warna hijau untuk angka ganjil dan untuk warna ungu akan saya gunakan untuk warna genap. Oke. Dan ya dia nggak boleh ada, dia intinya harus menjumlahkan angka-angka yang
memiliki ganjilnya itu 2 genap, 2 ganjil, 4 ganjil, 8 ganjil, dan seterusnya ya. Dia nggak boleh ada ganjil yang muncul ganjil kali gitu. Harus ada angka ganjil muncul dengan jumlahnya adalah genap. Jadi kalau misalkan ini adalah ganjil, kita antara tidak akan pernah bisa menjumlahkan ganjil terjadinya pergantian parity ya. Atau ini bakal menjadi genap dan ini bukan menjumlahkan angka genap nantinya. Jadi ini akan selalu menjadi genap sekarang untuk mengakhiri penjumlahan 12 kita. Sama juga di sini harus genap untuk mengakhiri penjumlahan 14 kita. 14 akan menjumlahkan 3 angka di sini dan 12 akan menjumlahkan 3 angka di sini. Oke. 21 berarti ya sekarang. 21 itu dia akan menjumlahkan hingga angka ganjil berarti ya nantinya. Pergantian parity kita adalah genap, genap, kemudian nanti akan ada ganjil setelahnya. Dia bisa aja 3 angka di sini atau ini merupakan genap tambah ganjil di sini. Ya kita tapi masih belum tahu ya. Dia bisa aja, dia kayak masih mungkin untuk berisi 3 angka atau dia menjumlahkan 4 angka di sini. Oke, tapi gading kalau misalkan ini ganjil, dia bisa aja merupakan angka 9 ya. Kalau ganjil 9 di sini, ini sudah pasti oke petunjuknya. Atau dia menjumlahkan 3 angka di sini. 9 nggak mungkin menjumlahkan 4 angka sih, karena 4 angka kan minimal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oke. Um, agak sedikit tricky ya ini untuk puzzle-nya. Tapi dengan logika yang sama ya, harusnya untuk petunjuk 6 di sini kayaknya dia hanya bisa menjumlahkan angka 6 saja dari sini. Karena kalau dia menjumlahkan 2 angka atau lebih, kita punya logika yang sama dengan 12 dan 14. Maka harus selalu dimulai dengan minimal 2 ganjil. Tapi kalau gitu kita nggak bakal pernah bisa ada pergantian parity lagi kan ya. Kalau kita mengibaratkan dia menjumlahkan lebih dari satu angka, pasti bakal ada terjadinya pergantian parity dan ini nggak bakal pernah bisa terjadi. Jadi dia harus ada satu angka saja, menjumlahkan satu angka yaitu angka 6 sendiri. Oke. Dan 15 di sini antara dia menjumlahkan dua angka 9 tambah 6 atau ini adalah angka genap ya berarti agar menjumlahkan hingga terjadinya pergantian parity. Kalau seperti ini kan berarti dia harus selalu dimulai dengan genap duluan karena ini merupakan angka genap. Oke, jadi ini antara merupakan angka 9 atau merupakan genap ya 248 tapi nggak mungkin 6 oleh saudaraku. Oke. Oh, tapi dia nggak mungkin angka 9 lah ya. Kalau 9 di sini kan angka 7 akan selalu menjumlahkan angka di sini juga kan ya. Ini merupakan angka yang termasuk dari penjumlahan 7 kita. Jadi nggak bakal pernah ada angka 9 di sini. Jadi dia sama juga nggak boleh ada angka 8 dengan logika tadi. Jadi ini merupakan angka genap sekarang. Genap di sini akan diakhiri dengan angka ganjil nantinya pergantian parity-nya. Oke. 7 masih mungkin untuk menjumlahkan 3 angka ya. Genap, genap, ganjil. Itu masih oke. 1 tambah 2 tambah 4. Nggak ada masalah di situ. Tapi ini petunjuk 6 sudah selesai. Jadi kita X-kan saja. Lalu 6, 4 ya. Masalah 15 juga masih mungkin untuk menjumlahkan seluruh angka di sini ya. Kayaknya itu masih oke deh. Um, bisa nggak sih kita dapat logika yang lebih jauh di sini? Petunjuk 9 ya. Petunjuk 9 itu kalau misalkan dia menjumlahkan 3 angka itu bisa apa sih? Oh enggak, dia nggak bisa pernah 3 angka ya. Karena kalau misalkan dia nggak mungkin menjumlahkan 2 angka dong, karena ini kan bukan pergantian parity. Kalau misalkan 3 angka seperti ini, maka dia harus genap di sini supaya dia bisa terjadi pergantian parity. Maka kalau ini ganjil pas genap itu menghasilkan genap ya, bukan ganjil di sini. Jadi nggak mungkin. Kalau dia 4 angka itu bakal melebihi penjumlahan 9 tadi, minimal kan 10. Jadi dia hanya bisa satu angka saja yaitu menjumlahkan 9 di sini. Nice. Berarti 12 dia menjumlahkan 3 angka di sini ya. Berarti 9 tambah 1 tambah 2 berarti untuk mendapatkan 12 dan ini adalah genap kita, ini adalah ganjil kita. Oke. Harusnya sekarang 21 nggak mungkin menjumlahkan 3 angka ya. Karena kalau misalkan 21 3 angka, ini harus berjumlah 19 dan nggak bakal pernah bisa. Maka dia harus menjumlahkan 4 angka. Kalau 4 angka ini akan selalu sama semua parity-nya dan ini adalah ganjil. Ya, jadi cara memikirkan parity party itu seperti itu ya. Bagaimana kita bisa mengakhirinya dengan sebuah ganjil atau genap
dan angka-angka sebelum itu akan selalu menjadi parity yang sama seperti misalkan di sini diakhiri dengan ganjil dan semua angka sebelum itu adalah parity yang berbeda dari ganjil yaitu genap ya, sama semua akan genap di sini. Oke. Di sini berarti nggak mungkin ada 1 dan 9, maka harus 3, 5, 7. Minimal berarti 3 tambah 5 ya, maka angka di sini nggak boleh lebih besar dari angka 6 supaya bisa menjumlahkan 14. Berarti ini harus 4 atau 6 karena nggak mungkin 2 di sini. Kalau ini 4, ini angkanya berjumlah 10, maka harus 3 tambah 7 ya. Kalau ini 6, ini angkanya jumlahnya 8, maka harus 3 tambah 5. Berarti bakal selalu ada angka 3 di sini. 3, 5, 6, atau 3, 7, 4 sekarang. 9 sudah oke untuk penjumlahannya, 12 sudah oke untuk penjumlahannya. Di sini juga saya belum memikirkan untuk peraturan oktokuadrinya di sini ya. Kita harus pastikan semua angka itu muncul masing-masing 2 kali. Tapi ini sekarang nggak mungkin menjumlahkan 3 angka lagi 7 ya. 7 nggak mungkin menjumlahkan 1 angka, maka minimal 2 angka. Kalau 3 angka, itu hanya bisa 1 tambah 2 tambah 4. Karena pertanyaannya kita bisa bertanya aja kalau nggak ada angka 1, bakal terlalu banyak penjumlahannya, 2, 3, 4 berjumlah 9, pasti bakal ada angka 1. Kalau nggak ada angka 2 pun juga sama, 1, 3, 4 bakal terlalu banyak berjumlah 8. Maka pasti bakal ada angka 1, bakal angka 2, dan kalau untuk menjumlahkan 7, kita butuh menemaninya dengan angka 4, agar 1 tambah 2 tambah 4 berjumlah 7. Tapi kalau 3 angka di sini, ini harus 1, 2, 4, dan itu nggak mungkin lagi. Jadi dia hanya menjumlahkan 2 angka di sini ya. Jadi ini harus ganjil sekarang, 4 tambah 3 atau 2 tambah 5 sekarang. Oke. Lalu di mana lagi sekarang? 15 akan menjumlahkan 3 angka di sini karena ini merupakan pergantian parity-nya. Kalau ini 6, berarti sisanya berjumlah 9 ya. 4 tambah 5 atau 2 tambah 7 sekarang. Oke. Ini ada logika yang lumayan keren di sini ya. Kalau misalkan ini 7, ini nggak mungkin nggak sih? Karena kalau 7 di sini, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan 7 petunjuk di bawah? Kita nggak mungkin dong, ini menjumlahkan satu angka saja atau 7-nya akan berulang. Tapi kalau menjumlahkan lebih dari satu angka, itu sudah melebihi penjumlahan 7 kita. Jadi ya, ini nggak bakal pernah bisa 7 lagi. Ini harus 5, ini harus 4, berarti 4 tambah 5 tambah 6 berjumlah 15, siap. Dan kita sudah punya 7 di sini ya. 21 akan menjumlahkan 2 angka di sini. 21 kurang 7 itu adalah 21 kurang 7, 14 ya. 2 angka di sini berjumlah 14, makanya bisa 6 tambah 8. Nggak ada cara lain. Oke. Menariknya 2, 4, 6, dan 8 itu muncul di puzzle ini ya. Lalu petunjuk ini berarti sudah selesai, sudah menjumlahkan 15. Ini sudah selesai menjumlahkan 21. Dan kalau ini 6, ini harus berjumlah 8, yaitu 3 tambah 5 sekarang. Oke. Berarti tinggal petunjuk 7 di sini belum selesai. Ini pergantian parity yang pertama, maka harus 4 tambah 3. Ini harus 5 dan 3 oleh sudoku sekarang. 5 sudah muncul 2 kali, 3 sudah muncul 2 kali, dan 6 sudah muncul 2 kali. Di sini nggak boleh ada angka 7 nggak sih? 1, 3, 5, 9, 2, 4, 6, 8. Jadi kita kehilangan angka 7 di puzzle ini ya. Dari pilihan 9 angka kita memilih 8 angka, dan itu adalah angka 1, 3, 5, dan 2, 4, 6, 8. Jadi nggak boleh ada angka 7 di puzzle ini nantinya. Jadi ini nggak mungkin menjumlahkan satu angka saja, maka harus minimal menjumlahkan 2 angka. Tapi kalau 3 angka tadi kan harus 1, 2, 4, dan nggak mungkin lagi, maka harus 2, 5. Dan di sini masih mungkin untuk 1, 2, 4 ya, tapi nggak mungkin 2 tambah 5 lagi, maka harus 1, 2, 4 sekarang. Jadi ini harus 1 dan 4 sekarang. Jadi 7 sudah selesai, 7 sudah selesai di sini. Tapi kita harus memastikan juga pergantian parity pertama kita adalah di sini ya. Jadi ini nggak boleh berganti parity di sini. Ini harus 2 tambah 4, ini harus 1 di sini. Agar sebelumnya menjadi genap, dan ini adalah ganjil kita. Nice. Oke, jadi tinggal kita pastikan aja untuk angka yang belum muncul. Ini sudah pasti selesai untuk semua petunjuknya. Tinggal angka 3 sudah muncul, 9 ya yang belum muncul. 9 nggak mungkin di kolom ini, maka harus di sini. Dan yang terakhir itu adalah angka genap ya, angka genap 8 yang belum muncul. Nice. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Octo Party. Penggunaan Parity Party yang sangat luar biasa sekali oleh Analytical Ninja. Interaksi yang sangat menarik banget dari masing-masing petunjuk di sini, dan bagaimana cara kita untuk menempatkan angka ganjil dan angka genapnya untuk penjumlahan ya. Puzzle-nya kalau menurut saya benar-benar sangat seru banget, dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya.
Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.